Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, marilah pada hari ini kita memasuki pelajaran yang kedua di kelas 4 tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari kita masuki pelajaran pada hari ini. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Assalamualaikum. Anak-anak, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Apakah sang pencipta alam beserta isinya juga mengutus seorang rasul kepada kita? Ayo, ikuti pelajaran ini. Insya Allah kalian dapat membuktikan adanya Allah, sang pencipta dan rasulnya. Beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit, bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta, Al-Quran, dan nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Mengenal Allah melalui alam semesta. Amati dan ceritakan gambar berikut. Apa saja ya benda mati itu? Gedung, kursi, buku, gunung, pensil, batu, meja. Apa saja ya benda hidup itu? Singa, ikan, ayam, sapi, bunga, pohon kelapa, dan manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Rasulullah menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah." Beriman atau iman artinya percaya. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati, yakni benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Juga ada yang disebut sebagai benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernapas, sebagaimana gambar yang telah kita sebutkan sebelumnya. Semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Insya Allah kamu bisa. Ayo simak cerita berikut. Ahmad tergolong anak yang suka bertanya. Di rumahnya dia suka berdialog dengan sesama anggota keluarga. Suatu waktu Ahmad bertanya kepada ibunya, "Bu, apa benar semua yang ada di alam ini buatan Allah?" Kata Ahmad. "Oh iya, benar," kata ibunya. "Bukankah meja, lemari, pensil, baju, dan sepatu buatan manusia?" kata Ahmad. "Kamu betul anakku, kelihatannya kamu belum yakin," kata ibunya. "Kalau begitu, Ibu ceritakan bagaimana benda-benda itu adalah milik Allah," kata Ahmad. "Dengarkan baik-baik anakku, meja itu buatan manusia. Meja terbuat dari pohon kayu, ada kayu mahoni, kayu jati, dan sebagainya.
Kan tetapi ingat anakku, kayu itu tumbuh di bumi, yang menumbuhkan kayu bukan manusia, melainkan Allah, pemilik alam raya ini. Meskipun kita tidak melihat yang menumbuhkan pohon itu, tetapi semua orang pasti percaya bahwa yang menumbuhkannya adalah Allah, kata ibunya. Oh begitu, sekarang aku sudah paham dan yakin Bu, kata Ahmad. Kemudian yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Amati dan ceritakan gambar beserta ayat Al-Quran berikut. Ya, betul, gambar Al-Quran yang terdiri dari surah Al-An'am ayat 102. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Al-An'am ayat 102. Anak-anak, ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi kita wajib menyembah hanya kepadanya. Kegiatan, insyaallah kamu bisa. Ayo bacalah Quran surah Al-An'am ayat 102 serta isi artinya secara bergantian dengan temanmu. Tiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Untuk bisa mengenal sesuatu biasanya melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Nama Allah banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Kita akan mempelajari 3 di antaranya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Al-Basir. Amati dan ceritakan gambar berikut. Anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Basirnya. Al-Basir berarti Allah Maha Melihat. Allah Subhanahu wa taala mampu melihat apa saja sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Kegiatan, insyaallah kamu bisa. Ayo ceritakan apa yang kamu ketahui tentang sifat Allah Al-Basir. Yang kedua, Al-Adl. Amati dan ceritakan gambar di bawah ini. Anak-anak, tahukah kalian arti Al-Adl? Al-Adl berarti Allah yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan atau jabatannya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Ayo kita baca ayat berikut. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Kegiatan, insyaallah kamu bisa. Ayo ceritakan apa yang kamu ketahui tentang sifat Allah Al-Adil. Yang ketiga, Al-Azim. Amati dan ceritakan gambar berikut. Anak-anak, pernah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Jika pernah, coba ceritakan. Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu, Allah disebut Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Kegiatan, ayo ceritakan apa yang kamu ketahui tentang sifat Allah Al-Azim. Ayo jelaskan bagaimana cara mengagungkan Allah. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa maksud beriman kepada Allah melalui alam semesta? Jelaskan. Kedua, apa maksud beriman kepada Allah melalui kitab suci? Jelaskan. Ketiga, apa maksud beriman kepada Allah melalui asma-Nya? Jelaskan. Keempat, bagaimana kita bisa yakin bahwa Allah itu ada, padahal Allah tidak bisa dilihat oleh mata manusia? Kelima, apa gunanya kamu mengetahui sifat Allah itu Al-Basir? Jelaskan. Yang keenam, apa gunanya kamu mengetahui sifat Allah itu Al-Adil? Jelaskan. Yang ketujuh, apa gunanya kamu mengetahui sifat Allah itu Al-Azim? Jelaskan. 8. Bagaimana kita bisa meyakini adanya Rasul-Rasul Allah? Jelaskan. 9. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Jelaskan. 10. Sebutkan 10 Nabi dan Rasul yang kamu ketahui. Tugas kelompok. Buat kelompok dengan teman-temanmu dan diskusikan setelah sampaikan hasil diskusi kalian tentang hal-hal berikut. Yang pertama, ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, ciri-ciri orang yang beriman kepada Rasul Allah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahaminya. Terima kasih atas segala perhatian. Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.